4616. Dewa Brahma, yang tertinggi di antara para dewa. Long Chen menghirup udara dingin. Baru sekarang dia mengerti apa maksud dewa ini. Dia selalu salah memahaminya. Yang tertinggi di antara para dewa, yaitu yang terkuat di antara para dewa, jika tidak, dia tidak akan layak menyandang gelar seperti itu. Kultivasi dewa dan kultivasi abadi selalu menjadi dua arus utama dalam dunia kultivasi manusia. Selama bertahun-tahun, kedua arus utama tersebut saling mengkritik dan terus berselisih. Para kultivator abadi selalu tidak menyetujui para kultivator ilahi, percaya bahwa para kultivator ilahi mengandalkan akumulasi nenek moyang dan mengandalkan sejarah dan warisan, yang tidak adil, khusus bagi masyarakat awam. Jalan ini adalah jalan buntu. Jika seseorang ingin menciptakan dewa, dibutuhkan akumulasi generasi yang tak terhitung jumlahnya, jutaan tahun atau bahkan lebih lama untuk mencapai kesuksesan kecil. Pada masa ini, keimanan tidak bisa diputus, pada saat yang sama perlu terus merekrut orang-orang beriman dan menyebarkan cabang-cabangnya. Meskipun ada banyak sekali kultivator ilahi di dunia, karena memerlukan akumulasi jangka waktu yang lama dan tidak dapat dihentikan, persyaratan untuk warisan sangat ketat. Warisan keabadian berbeda-beda, walaupun tidak bisa dikatakan tidak perlu mengandalkan prestasi nenek moyang, namun lebih mengandalkan usaha pribadi untuk menciptakan masa depan sendiri. Meskipun kultivasi abadi umat manusia dan kultivasi ilahi hidup berdampingan, dan kedua metode kultivasi tersebut adalah arus utama umat manusia, terdapat kesenjangan besar antara proporsi keduanya. Kultivator abadi berjumlah 90%, sementara para kultivator ilahi hanya berjumlah 10%. Meskipun jumlah para kultivator ilahi jauh lebih kecil daripada para kultivator abadi, para kultivator ilahi selalu mampu mengimbangi para kultivator abadi. Itu karena di antara para kultivator ilahi, ada beberapa kekuatan kuat yang tidak pernah terputus dari jalan ilahi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan ada beberapa warisan dari jalan ilahi yang dapat ditelusuri kembali ke era kekacauan. Akumulasi sejak era kekacauan, upaya dari generasi yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan iman yang telah mereka kumpulkan sungguh tak terbayangkan. Meskipun para kultivator abadi sedang berkembang pesat, di era manapun, ada para jenius tak tertandingi yang bersinar seperti bintang jatuh. Meskipun meteor sangat mempesona, namun tidak dapat bertahan lama, seringkali hanya sekejap saja. Seorang kultivator abadi yang kuat mungkin dapat membuat keluarga, kekuatan, atau sekte menjadi makmur untuk sementara waktu, tetapi begitu kejeniusan yang tak tertandingi itu jatuh, keluarga, sekte, dan kekuatannya akan menurun dengan cepat dan tenggelam dalam sungai panjang sejarah. Dibandingkan dengan penampakan kultivasi abadi yang berumur pendek, kultivasi ilahi tampaknya lebih bertahan lama. Oleh karena itu, dalam sejarah, banyak kultivasi abadi yang kuat akhirnya berubah menjadi kultivasi ilahi. Ada juga beberapa warisan ilahi yang menurun, karena setelah warisan terputus, tidak ada harapan yang terlihat, dan mereka harus beralih ke kultivasi abadi. Dalam umat manusia, para kultivator abadi selalu memandang rendah para kultivator ilahi, mengatakan bahwa para kultivator ilahi hanya berbaring di peti mati leluhur mereka untuk memamerkan kekuatan mereka, dan percaya bahwa segala sesuatu yang mereka miliki tidak diperoleh dengan sendirinya dan merupakan semacam kecurangan. Namun perkataan para kultivator abadi seringkali memiliki rasa masam, karena para kultivator ilahi semuanya memiliki latar belakang yang kuat, yang membuat orang iri dan benci. Meski iri, sejujurnya para kultivator abadi memang harus banyak menderita dibandingkan dengan para kultivator dewa. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Semakin tua umur warisan dewa, semakin menakutkan pula latar belakangnya, karena tidak ada yang tahu kapan warisan dewa dari zaman kekacauan itu akan muncul. Dalam warisan dewa, terdapat banyak eksistensi yang memiliki sejarah panjang namun sangat sederhana, namun Brahma dikenal sebagai dewa tertinggi, yang terlalu menakutkan. Yang terpenting nama Dewa Brahma sudah ada bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, yang jelas statusnya tidak pernah tergoyahkan, jika tidak, pasti sudah lama ada yang menantangnya untuk memperebutkan gelar tertinggi di antara para dewa. Setelah memikirkan hal ini, Long Chen merasakan keringat dingin keluar di punggungnya, baru sekarang dia mengerti betapa menakutkannya Brahma. Awalnya dia berencana untuk mencapai alam dewa dan membalas dendam pada Brahma, tapi sekarang dia memikirkannya, ide ini sangat kekanak-kanakan dan konyol. Pada saat yang sama, Long Chen juga merasakan kemarahan yang tak ada habisnya. Kesenjangan yang besar membuatnya marah. Dia berharap dia bisa mengolah ramuan ajaib yang tiada taranya dan memakannya sehingga dia bisa melawan Brahma dalam duel. Kamu tidak perlu marah. Yang disebut pohon yang saling berpelukan lahir dari butiran terkecil, platform 9 lantai lahir dari tanah, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Jalan harus dilalui selangkah demi selangkah, dan makanan harus dimakan sedikit demi sedikit. Kamu harus tahu itu, tergesa-gesa membuat sampah, saran Earth Cauldron. Long Chen mengangguk dan tersenyum pahit. Terima kasih atas ajaran Anda, senior. Saya tahu semua prinsip ini, tapi bagaimanapun juga saya adalah manusia biasa. Saya tidak bisa tenang seperti senior.
Ini tidak ada hubungannya dengan orang biasa. Ini terutama tergantung pada pengalaman, pengalamanmu masih terlalu sedikit, kata Earth Cauldron. Apakah aku mengalami terlalu sedikit? Long Chen menggelengkan kepalanya, dengan sedikit kepahitan di wajahnya. Meskipun dia masih muda, dia mungkin mengalami liku-liku yang lebih berbahaya daripada beberapa monster tua yang telah hidup selama ribuan atau puluhan ribu tahun, berkali-kali lipat lebih banyak lagi. Apa yang kamu alami tidak lebih dari perkelahian dan pembunuhan, tidak lebih dari keduniawian, tidak lebih dari pergantian musim, tidak lebih dari angin, embun beku, hujan dan salju. Ketika kamu telah mengalami perubahan zaman, pergantian tahun, naik turunnya langit dan bumi, serta silih bergantinya zaman, Anda akan menemukan bahwa semua yang Anda alami selama ini hanyalah sebuah penggalan dalam buku sejarah yang tebal, bahkan tidak satu bab pun. Earth Cauldron menghela nafas, dengan perubahan-perubahan dalam suaranya, seolah-olah dia terjebak dalam ingatan yang jauh. Tentu saja, dibandingkan denganmu, bocah ini bukan apa-apa, kata Long Chen sambil tersenyum. Dibandingkan dengan Earth Cauldron, benar-benar tidak ada bandingannya. Suara Earth Cauldron menjadi sedikit lebih dalam. Saya menyaksikan era paling makmur di dunia ini. Saya menyaksikannya selangkah demi selangkah menuju ambang kehancuran, tetapi saya hanya bisa menonton dengan tenang, tidak dapat berbuat apa-apa. Selama periode ini, saya telah melihat ras yang tak terhitung jumlahnya menjadi penguasa dunia ini, dan kemudian didorong turun dari altar, atau bahkan dimusnahkan, dan tenggelam dalam sungai panjang sejarah. Saya juga telah melihat banyak sekali jenius yang tak tertandingi, yang bersinar terang, bangkit seperti komet, menerangi seluruh dunia, dan kemudian menyaksikan mereka jatuh dengan sedih satu persatu. Tidak peduli seberapa kuat praktisi, tampaknya tidak ada yang bisa lepas dari kendali takdir. Sejujurnya, selain tuan pertama saya juga telah mengalami kebersamaan dengan orang-orang yang ditakdirkan beberapa kali, dan di antara teman-temanku, kamu adalah yang paling berbakat. Long Chen berkata dengan penuh semangat. Petik 2 titik titik titik. Kamu yang paling bodoh, jawab Earth Cauldron begitu saja. Sial, Long Chen menggerutu. Ini adalah fakta. Saya tidak tahu mengapa Anda menjadi teman saya. Ketika Anda membangunkan saya, sejujurnya, saya sangat kecewa, kata Earth Cauldron. Senior, apa yang kamu katakan membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Rasa pahit muncul di wajah Long Chen. Earth Cauldron sepertinya tidak menyukainya, yang membuatnya sangat terkejut. Earth Cauldron melanjutkan. Sebenarnya, berkali-kali saya bertanya-tanya apakah ada yang tidak beres, bagaimana Anda bisa menjadi teman saya dalam hidup ini. Namun, saat Anda menjadi semakin bodoh, saya akhirnya memahami sesuatu dan membuat saya mengambil keputusan. Keputusan apa? Jantung Long Chen berdebar kencang. Earth Cauldron tidak akan pergi, kan? Saya siap untuk secara resmi mengakui Anda sebagai tuan saya. Suara Earth Cauldron seperti guntur, mengejutkan Long Chen. 4617. Senior, apakah aku tidak salah dengar? Suara Long Chen sedikit tergagap. Earth Cauldron sangat tidak puas dengannya sebelumnya, tetapi dalam sekejap dia akan mengenali tuannya. Long Chen bingung, pergantian peristiwa ini terlalu besar. Meskipun Earth Cauldron selalu ada di tubuh Long Chen tidak pernah bermimpi menjadi penguasa Earth Cauldron suatu hari nanti. Earth Cauldron adalah salah satu dari 10 artefak primal chaos terkuat di dunia. Untuk menjadi tuannya, seseorang harus memiliki takdir yang kuat. Tubuhnya yang kecil pasti tidak akan mampu menanggung sebab dan akibat yang begitu mengerikan. Sejujurnya, kamu memang bodoh, tapi kamu memiliki temperamen khusus yang membuat orang percaya begitu saja padamu. Dan betapapun buruknya situasi putus asa, kamu tidak pernah menyerah, tidak tahu apa itu ketakutan. Orang lain akan takut, tetapi Anda hanya akan marah. Ketika Anda marah, Anda akan melakukan beberapa hal bodoh. Awalnya, saya sangat ragu mengapa monster tua ras naga itu memiliki hubungan denganmu, dan bahkan mengajarimu. Itu adalah rahasia yang tidak akan dia beritahukan, kata Earth Cauldron. Kamu berbicara tentang senior klan naga, apakah kamu mengenalnya? Jantung Long Chen berdebar kencang. Dari nada bicara Earth Cauldron, mereka seharusnya saling mengenal. Earth Cauldron tidak menjawabnya dan melanjutkan. Teman-temanku sebelumnya berbakat dan banyak akal, tetapi mereka semua gagal pada akhirnya. Tapi, kamu adalah sebuah anomali. Setelah memikirkannya berulang kali, aku memutuskan untuk bertaruh. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ingin bertaruh denganku? Apa yang kamu pertaruhkan? Long Chen bertanya. Pertaruhkan hidupmu, pertaruhkan hidupku, dan pertaruhkan nyawa semua makhluk hidup di 9 langit dan 10 bumi, kata Earth Cauldron dengan suara yang dalam. Mengapa bertaruh? Long Chen tidak bisa tidak bertanya. Karena 9 langit dan 10 bumi akan segera dihancurkan, saya harus memilih seorang master, mendukungnya dengan seluruh kekuatan saya, dan berpacu dengan waktu. Faktanya, Anda bukanlah pilihan terbaik saya, tetapi waktu hampir habis, dan saya hanya bisa memilihmu. Kata Earth Cauldron.
Mendukungku dengan segenap kekuatanmu. Long Chen sangat gembira saat mendengar ini. Tetapi jangan senang terlalu dini, karena wilayahmu terlalu rendah dan kekuatanmu terlalu lemah. Konsekuensi dari ini akan sangat buruk. Apalagi saat perhitungan kesengsaraanmu akan menjadi sangat sulit. Mungkin saja Anda tidak akan mampu selamat dari bencana ini, dan saya ingin menjelaskannya kepada Anda, kata Earth Cauldron. Betapa beraninya seseorang, betapa produktifnya tanahnya. Keberanian adalah hasilnya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Saya akan mengambil pekerjaan ini. Long Chen mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Apakah kamu sudah memikirkannya, kata Earth Cauldron dengan suara yang dalam. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Seperti yang kamu katakan, aku cukup bodoh pada awalnya. Bisakah aku mendapatkan ide bagus? Long Chen berkata sambil tersenyum. Jangan tertawa, ini jalan yang tidak bisa kembali. Begitu kamu membuat pilihan, baik kamu maupun aku tidak akan punya ruang untuk melihat ke belakang, kata Earth Cauldron dengan serius. Kamu adalah salah satu dari 10 artefak tertinggi, dan kamu bersedia bertaruh. Aku bertelanjang kaki, jadi aku takut padamu, siapa yang memakai sepatu? Long Chen bertanya. Oke, kalau begitu, bersiaplah, aku akan membuat kontrak, kata Earth Cauldron. Bas, menyuruh Long Chen untuk bersiap, tetapi kenyataannya, tidak ada waktu bagi Long Chen untuk bersiap sama sekali. Earth Cauldron muncul di atas kepala Long Chen, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Long Chen merasa bahwa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dan tercetak di Earth Cauldron. Pada saat yang sama, pola tripod perunggu juga muncul di antara alis Long Chen. Pada saat itu, Long Chen sepertinya telah menyelesaikan pertukaran jiwa singkat dengannya. Pada saat pertukaran jiwa, Long Chen merasa tubuhnya sangat lemah, seolah-olah semua kultivasinya telah dihapuskan, seolah-olah dia telah kembali ke keadaan semula di Kekaisaran Fengming, ketika dia dipukuli hingga dia terbaring tak sadarkan diri di atas tempat tidur. Kemunduran, penghinaan, kemarahan, keengganan, emosi negatif yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam hatinya, dan perasaan lemah sangat menjengkelkan, seolah-olah semua kekuatan telah diambil. Long Chen tahu bahwa apa yang dia rasakan adalah perasaan Earth Cauldron. Earth Cauldron adalah salah satu dari 10 artefak tertinggi, tapi sekarang, ia hanya bisa bertahan. Penghinaan dan keengganan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Gemuruh. Pada saat ini, langit dan bumi bergetar, alam semesta bergetar, dan bintang-bintang di langit sepertinya berhenti berputar, para ahli di 9 langit dan 10 bumi semuanya memandang kehampaan dengan ngeri. Karena di atas kehampaan, di antara bintang-bintang di langit, sebuah kuali raksasa muncul, dan di bawah kuali raksasa itu, muncul sosok samar-samar. Apa itu? Banyak orang melihat pemandangan ini dan berteriak ngeri, mengira iblis datang ke dunia dan ingin menghancurkan surga. Apakah legenda itu benar? 9 langit dan 10 bumi akan berakhir, langit dan bumi akan terbalik, seluruh dunia akan hancur, dan semua makhluk hidup tidak akan bisa lepas dari malapetaka ini. Ketika ahli generasi yang lebih tua melihat pemandangan ini, suara mereka bergetar, dan mata mereka dipenuhi rasa takut. Pemandangan ini terlihat di setiap sudut langit dan bumi, menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Di Akademi Ling Qiao, seorang lelaki tua yang menyapu lantai akhirnya meletakkan sapu di tangannya. Dia menatap bintang-bintang. Matanya yang keruh langsung menjadi lebih jernih dari mata air, seolah-olah dia telah menembus ruang dan waktu. Kemudian senyuman muncul di wajahnya. Fenomena aneh di langit, inilah artefak keos yang mengenali pemiliknya, Long Chen, hehe, anak ini sungguh luar biasa. Petik 2. Boom. Long Chen tidak tahu bahwa saat Earth Cauldron mengenali tuannya, menyebabkan sensasi besar di 9 langit dan 10 bumi, pada saat ini, dia secara bertahap menyatu dengan jiwa Earth Cauldron di tengah gemuruh langit dan bumi. Namun, jiwa Earth Cauldron terlalu luas, seperti laut, dan jiwa Long Chen hanyalah sebuah perahu kecil di depannya. Long Chen hanya dapat beresonansi dengan sebagian kekuatan jiwa Earth Cauldron. Bas! Tiba-tiba seluruh tubuh Long Chen terguncang, dan jiwanya kembali ke tubuhnya. Long Chen tidak banyak berubah, tetapi dia memiliki perasaan menyatu dengan Earth Cauldron. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Earth Cauldron berkata, Tuan, tidak, senior, jangan panggil aku seperti itu. Kamu sebaiknya memanggilku dengan namaku. Long Chen terkejut. Saya telah mengenali Anda sebagai tuan saya. Wajar jika saya memanggil Anda tuan, kata Earth Cauldron. Tidak, ini tidak normal. Rasanya aneh. Sebaiknya kau memanggilku dengan namaku. Long Chen buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, dia merasa tidak sanggup menyandang gelar ini. Baiklah, sebaiknya aku memanggilmu dengan namamu, Long Chen. Sekarang aku mengenalimu sebagai tuanku. Pemandangan itu akan membuat 9 langit dan 10 bumi khawatir. Pada saat itu, monster dari semua ras akan mengejarmu seperti orang gila. Kata Earth Cauldron. Kenapa? Apakah kamu hanya iri karena aku tampan? Long Chen tertegun. Mengabaikan humor dingin Long Chen, Earth Cauldron berkata.
Karena saya telah mengenali Anda sebagai tuan saya, jika seseorang dapat membunuh Anda, saya akan memasuki keadaan tidak memiliki pemilik. Dan dalam keadaan ini, mereka memiliki kesempatan untuk menanam benih tanda jiwa dan menjadi tuan baruku. Tidak mungkin. Long Chen terkejut, bukankah dia akan menjadi target hidup? Lagi pula, kamu tidak bisa menolak, jadi, seperti yang kubilang sebelumnya, ini pertaruhan besar. Sekarang kita tidak punya jalan keluar. Sekarang, aku akan membawamu ke suatu tempat, kata Earth Cauldron. Kemana kita akan pergi? Ke tempat yang belum pernah kamu impikan untuk kamu datangi. 4618. Bas. Kekosongan berputar, dan Long Chen dibawa langsung ke tempat terpencil oleh Earth Cauldron. Ketika dia menginjakkan kaki di tanah terpencil ini, Long Chen merasakan jantungnya tiba-tiba menegang, dan rasa sedih melonjak ke dalam hatinya. Ini adalah dunia yang berdarah, dengan tembok kota yang berdarah, ubin lantai yang berdarah, bebatuan yang berdarah, dan semua bangunan di sini berlumuran darah. Begitu dia tiba di sini, aura berdarah yang kuat menyelimuti dirinya. Pada saat yang sama, darah Long Chen melonjak, dan tubuhnya mulai bergetar tanpa sadar. Krang, krang. Kemarahan yang tak ada habisnya melonjak ke dalam hatinya, tinjunya mengepal, dan keinginan kuat untuk membunuh meledak tanpa peringatan. Dunia yang berlumuran darah telah mengalami perubahan selama bertahun-tahun, angin dan hujan, dan erosi selama bertahun-tahun, tetapi masih belum memudar. Apakah Anda merasakannya? Seperti Anda, mereka semua adalah murid dari silsilah 9 bintang, terisolasi dan tak berdaya. Ada pertempuran berdarah selama 3.000 tahun. Tak satu pun dari 100.000 murid 9 bintang menyerah, dan mereka bertarung sampai akhir, menyeret para ahli yang tak terhitung jumlahnya bersama mereka. Awalnya, di sini, tulang-tulang menumpuk seperti gunung menjulang ke langit. Itu lebih tinggi dari gunung manapun yang pernah Anda lihat. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, mayat-mayat ini telah lama menjadi abu di bawah erosi waktu. Tapi darah para murid 9 bintang, mewarnai dunia menjadi merah, tidak akan pernah pudar. Mereka adalah pejuang paling terhormat di dunia. Qiankun Cauldron menghela nafas. Suaranya dalam dan jauh, seolah membawa orang ke zaman kuno yang jauh. Siapa yang membunuh mereka? Long Chen mengertakkan gigi dan berkata, niat membunuhnya begitu tinggi sehingga dia ingin membalas dendam. Meskipun Long Chen belum pernah bertemu murid 9 bintang ini, merasakan panggilan garis keturunan mereka, Long Chen sepertinya telah melihat dengan matanya sendiri pengorbanan mereka. Niat membunuh hampir membuat Long Chen terbakar. Ada terlalu banyak orang yang membunuh mereka, termasuk klan iblis, klan monster, klan nether, klan darah, klan bulu, klan malam gelap, klan kekuatan, klan pembantai barbar, klan binatang buas, klan roh. Earth Cauldron mengucapkan beberapa patah kata dalam satu tarikan napas. Ratusan ras, sebagian besar dari ratusan ras ini, Long Chen belum pernah mendengarnya. Tentu saja, juga ada kalian ras manusia, kata Earth Cauldron akhirnya. Hajingan sialan ini, aku akan membayar dengan darah mereka, kata Long Chen dengan gigi terkatup. Ini semua untuk masa depan. Ayo, kita harus berbisnis dan maju, kata Earth Cauldron. Long Chen mengikuti kata-kata Earth Cauldron dan berjalan ke dunia berdarah. Dapat dilihat bahwa setelah tempat ini ditempati, seseorang menghancurkan dan menghapus semuanya di sini. Ada reruntuhan di depan. Earth Cauldron meminta Long Chen untuk menggali jalan dari reruntuhan. Ini adalah jalan bawah tanah yang terpelihara dengan sangat baik. Semula seharusnya ada ukiran mural di kedua sisi lorong, namun sudah tergores dengan alat tajam, sehingga tampilan aslinya tidak terlihat. Segera setelah itu, Long Chen melihat mural lengkap. Di mural itu, iblis kuat dengan sayap di punggungnya merobek kekosongan dengan cakarnya. Di dalam kehampaan, sesosok tubuh terkoyak. Sosok yang robek itu tidak sengaja menguraikan wajahnya, namun terlihat dari fenomena bintang di belakangnya bahwa ia adalah murid dari silsilah 9 bintang. Mencari kematian. Melihat adegan ini, Long Chen sangat marah dan meninju dinding. Ada ledakan keras dan dinding retak. Sosok klan iblis yang kuat ditinju ke dalam lubang besar oleh Long Chen. Suku iblis bersayap benar-benar berani mempermalukan silsilah 9 bintangku, sebaiknya kalian tidak bertemu denganku, jika tidak, aku akan membunuh mereka semua saat melihatnya. Long Chen hampir meledak karena marah. Iblis bersayap mengepung keturunan 9 bintang, dan mereka sengaja meninggalkan mural untuk mempermalukan keturunan 9 bintang dan memamerkan prestasi mereka. Saat mereka bergerak maju, tidak ada grafiti seperti itu lagi, terlihat jelas bahwa banyak orang yang bergegas untuk menghancurkannya pada saat itu, dan tidak ada yang bosan seperti iblis bersayap dan membuat grafiti dengan bebas. Setelah orang-orang ini memasuki lorong bawah tanah, mereka menghancurkan semua mural, meskipun Long Chen tidak tahu apa yang dilukis pada mural tersebut. Berdasarkan pengalaman, rahasia silsilah 9 bintang harus dicatat di sini. Setelah berjalan ke depan selama 3 jam, dia melewati total 8 gerbang. Kedelapan gerbang itu dihancurkan dengan keras. Ketika dia sampai di ujung lorong, Long Chen melihat sebuah gerbang yang lengkap.
Portal itu penuh bekas luka dan berlubang. Tampaknya, ia telah menahan pukulan keras yang tak terhitung jumlahnya, namun penyusup gagal membukanya. Ini adalah tempat ujian bagi murid 9 bintang. Bukankah kamu selalu ingin tahu seberapa kuat murid 9 bintang dengan level yang sama? Sekarang adalah kesempatanmu, kata Earth Cauldron. Apa maksudmu? Long Chen terkejut dan bahagia, dan dia tidak bisa mempercayai telinganya. Ini adalah ujian tingkat tertinggi bagi para murid dari silsilah 9 bintang. 8 portal pertama dapat dibuka dan ditutup oleh manusia. Tapi portal ke-9 ini tidak dikendalikan oleh siapapun. Begitu kamu memasuki ujian, kamu tidak akan pernah bisa kembali. Jika tidak berhasil, Anda harus mati di dalam dan seluruh kekuatan Anda diserap oleh hukum di sini. Karena tempat ini telah menyerap terlalu banyak kekuatan dari murid 9 bintang, tempat ini menjadi tidak bisa dihancurkan. Para penyusup itu tidak punya pilihan selain menyerah. Oleh karena itu, semua yang ada di sini hancur, tapi tempat ini satu-satunya yang dilestarikan, kata Earth Cauldron. Maksudmu, kamu ingin aku memasuki ujian terkuat, kata Long Chen. Ya, ini adalah keturunan 9 bintang World King Realm. Wilayahnya sama dengan milikmu, dan dia juga telah membuka badan pertempuran 7 bintang. Bedanya dia bukanlah orang sejati, tapi seorang jenius dari zaman kuno. Dia adalah orang yang paling kuat dalam silsilah 9 bintang. Pada puncaknya, dia berada di peringkat ke-97 di antara generasinya. Pada saat itu, silsilah 9 bintang memilih untuk meniru kekuatannya sebagai standar uji coba, kata Earth Cauldron. Hanya peringkat 97. Long Chen awalnya mengira dia berada di peringkat pertama, tetapi ternyata dia berada di peringkat 97. Hanya 97. Earth Cauldron berkata dengan marah, tahukah Anda bahwa ketika silsilah 9 bintang berada pada puncaknya, ia hampir menguasai seluruh dunia, dan satu-satunya di langit dan bumi. Ratusan juta ahli dari generasi yang sama yang merupakan keturunan 9 bintang, peringkat 97 di antara miliaran ahli. Lupakan saja, saya terlalu malas untuk menjelaskannya kepada Anda, buka saja pintunya, Anda akan segera mengetahui apa kekuatan peringkat 97 itu. Mendengar Earth Cauldron setelah mengatakan ini, Long Chen tiba-tiba menjadi waspada. Dengan cara ini, orang yang berada di peringkat ke-97 ini pastilah orang yang sangat kuat. Bagaimana cara membuka pintu? Long Chen bertanya. Ulurkan tanganmu dan lihat dua lekukan seperti sidik jari di kedua sisi pintu. Masukkan saja, kata Earth Cauldron. Setelah dia mati, Long Chen menemukan dua lubang di pintu, lubang itu sangat rusak dan sulit dideteksi tanpa pengamatan yang cermat. Long Chen menekankan tangannya pada lubang itu. Tiba-tiba, tubuh Long Chen bergetar hebat, cincin surgawi di belakang punggungnya terbuka, dan tubuh pertempuran bintang 7 secara otomatis dipanggil. Bas! Segera setelah itu, bintang yang tak terhitung jumlahnya menyala di portal besar itu, pada saat itu, pintu yang berlubang ini menjadi pintu menuju medan bintang. Hah! Tiba-tiba, mata Long Chen berkedip, pintu di depannya menghilang, dan Long Chen berdiri di arena kuno. Kemudian Long Chen melihat seorang pria berambut panjang dengan wajah acuh tak acuh di depannya. Pria berambut panjang itu mengenakan jubah putih dengan sabuk giok tergantung di pinggangnya, berdiri di sana seperti patung. Matanya tertutup rapat dan dia tidak memancarkan aura apapun, tetapi ketika dia melihatnya untuk pertama kali, jantung Long Chen berdetak kencang, dan persepsinya yang kuat mengatakan kepadanya bahwa orang ini sangat menakutkan. Hah! Tiba-tiba pria berjubah putih itu membuka matanya. Saat matanya terbuka, 7 bintang mengalir di matanya. Rambut Long Chen tiba-tiba berdiri. Pada saat itu, dia merasa seperti ditatap binatang buas. 4619. Itu adalah sepasang mata yang jernih, seperti 7 bintang yang muncul dari langit biru berbintang. Ketujuh bintang tersebut disusun dalam sebuah cincin, membentuk segi 7 yang rapi, yang benar-benar berbeda dari pola bintang berujung 6 Long Chen dengan bintang di tengahnya. Saat menatap mata itu, aura menakutkan langsung mengunci Long Chen. Pada saat yang sama, kubah di atas arena menyala, menerangi seluruh arena duel. Di atas kubah, langit berbintang yang tak berujung tampak seperti bintang-bintang di langit yang mengalir dan berevolusi, seolah-olah merekalah satu-satunya penonton dari pertempuran ini. Buka tubuh pertarungan bintang 7. Murid dari silsilah 9 bintang berbaju putih berteriak keras, seperti ledakan yang menggelegar, yang membuat seluruh arena bergetar dan bintang-bintang di langit tiba-tiba menjadi gelap. Bas! Di belakang murid 9 bintang berbaju putih, 7 bintang bersinar seperti matahari, dan cahaya ilahi menjadi semakin terang. Cahaya ilahi itu seperti pisau tajam, liar dan mendominasi, begitu terang sehingga Long Chen bahkan tidak bisa membuka matanya. Menghadapi murid dari silsilah 9 bintang yang berpakaian putih, Long Chen tidak bisa lagi melihat wajahnya dengan jelas, dia hanya bisa melihat siluetnya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dewa telah datang ke dunia, dan orang-orang hanya layak meratap di kakinya, semua dewa dan iblis hanya bisa merangkak di tanah.
Apakah ini tubuh pertarungan bintang 7 yang sebenarnya? Suara Long Chen bergetar dan seluruh tubuhnya bergetar. Dia sangat bersemangat. 7 bintang tidak hanya menerangi arena, tetapi juga sepertinya menerangi arah kemajuannya. Long Chen telah lama mencari-cari arah teknik tubuh hegemonik 9 bintang. Berkali-kali, Long Chen terbangun dari mimpi buruk karena dia bermimpi tekniknya salah, menjadi gila, dan meledak hingga mati. Meskipun teknik tubuh hegemoni 9 bintang sangat kuat, Long Chen selalu merasa seolah-olah dia sedang menghadapi jurang maut, menapaki jalan yang berbahaya, takut jika dia melakukan kesalahan, dia akan dikutuk. Bas-bas. Saat murid 9 bintang memanggil tubuh pertempuran bintang 7, auranya terus meledak, dan gelombang udara yang dahsyat melonjak ke segala arah seperti tsunami. Cici. Dengan betapa kuatnya Long Chen, dia tidak bisa berdiri teguh, tubuhnya terus bergerak mundur, dan telapak kakinya bergesekan dengan ring, mengeluarkan suara yang keras. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Long Chen berteriak dengan penuh semangat. Semakin kuat murid 9 bintang itu, semakin dia menjadi bersemangat. Kamu sangat bersemangat. Cepat dan panggil tubuh pertarunganmu. Uji coba telah dimulai. Jangan sampai dipukul sampai mati dengan satu pukulan. Petik 2. Melihat Earth Cauldron sudah ada di sini, Long Chen masih berteriak tanpa membuat persiapan apapun. Saat ini, ia tidak peduli apakah itu pemiliknya atau bukan, dan sangat marah hingga ia mengutuk. Hah! Tiba-tiba murid 9 bintang itu bergerak. Saat dia bergerak, seluruh arena bergetar hebat, dan ruang terdistorsi sejenak. Tanpa melihat gerakannya dengan jelas, dia muncul di depan Long Chen dan meninju dada Long Chen. Boom! Pukulan itu mengenai tubuh Long Chen dengan kuat. Dada Long Chen roboh, dan benjolan besar menonjol di punggungnya. Long Chen bisa melihat seteguk darah muncrat. Pukulan murid 9 bintang hampir menembus tubuhnya. Apa yang kamu lakukan? Earth Cauldron terkejut dan marah. Long Chen sudah bersiap, tetapi Long Chen seperti orang bodoh. Murid 9 bintang itu menembak terlalu cepat, dan Long Chen tidak punya waktu untuk membela diri. Pukulan itu langsung menjatuhkan Long Chen ke tanah, dan tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya hancur. Jika ini terus berlanjut, Long Chen akan terbunuh dalam 10 gerakan, ini bukan yang dia inginkan. Long Chen sangat terkejut hingga dia muntah darah dan terbang mundur. Sosok murid 9 bintang itu melintas dan muncul di belakang Long Chen seperti hantu. Dia berbalik dan menyerang dengan siku, langsung menuju ke punggung Long Chen. Boom! Kecepatan murid 9 bintang itu secepat kilat, dan lintasan pergerakannya tidak dapat diprediksi. Long Chen dipukul saat dia terbang mundur. Kedua kekuatan bertabrakan, dan tubuh Long Chen hampir hancur. Long Chen jatuh seperti karung pasir dan membentur ring dengan keras, berguling-guling dan batuk darah. Hah! Saat Long Chen menstabilkan tubuhnya, murid 9 bintang menendang kepala Long Chen dengan keras, dan Long Chen dengan cepat memblokirnya dengan kedua tangan. Boom! Klik! Lengan Long Chen ditendang oleh murid 9 bintang itu, dan suara patah tulang terdengar. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku membuat kesalahan dalam perhitunganku. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Jika ini terus berlanjut, Long Chen akan terbunuh. Petik 2. Bas! Earth Cauldron tiba-tiba terbang keluar dari ruang kekacauan utama. Itu tidak bisa tidak hanya menyaksikan Long Chen terbunuh. Pada saat ini, murid 9 bintang muncul lagi, dengan telapak tangan, bintang-bintang mengalir, dan langsung menuju ke Long Chen untuk menembak. Earth Cauldron berdiri di depan Long Chen dan ingin memblokir pukulan Long Chen, namun, apa yang tidak diharapkan oleh Earth Cauldron adalah Long Chen tiba-tiba muncul di depannya. Puff! Long Chen menggunakan dadanya untuk menahan serangan murid 9 bintang. Dia memuntahkan darah lagi, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, seolah-olah dia akan meledak kapan saja. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu terus seperti ini, kamu akan mati. Jangan lanjutkan percobaan ini. Ayo pergi. Earth Cauldron terkejut dan marah. Apakah Long Chen gila? Lihat saja dari samping. Long Chen tersentak, tubuhnya gemetar, dan sepertinya bisa jatuh kapan saja, tetapi matanya setajam pisau. Earth Cauldron tertegun, dan tiba-tiba ia sepertinya memahami sesuatu, ia melayang dengan tenang di tepi arena, tidak lagi ikut campur dalam pertempuran antara Long Chen dan murid 9 bintang. Boom! Dengan ledakan lain, Long Chen terlempar lagi di depan murid 9 bintang, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Belum lagi kekuatan bintang dari murid 9 bintang yang tak terhentikan, tetapi juga keterampilan tubuhnya yang tidak dapat diprediksi, yang membuat Long Chen kehilangan arah persepsinya dan tidak mampu menangkap sosoknya sama sekali. Murid 9 bintang itu liar dan mendominasi, dan gerakannya sangat kuat, mereka tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali karena Long Chen juga murid 9 bintang, dan gerakannya hampir berakibat fatal. Boom, boom, boom. Long Chen dipukul dengan keras terus-menerus, bahkan setelah dibaptis oleh genangan darah klan naga kekaisaran, tubuhnya tidak dapat menahan pukulan berat dari murid 9 bintang.
Pukulan dan telapak tangan murid 9 bintang itu begitu kuat sehingga bisa menelan langit. Long Chen memblokirnya dengan seluruh kekuatannya, tetapi tulangnya masih patah dan ototnya patah, dan dia terus-menerus terluka. Pada saat ini, peran ruang kekacauan utama ditampilkan. Dalam ruang kekacauan utama, kayu fusang kuno dan kayu bulan terus bergetar, menyuntikkan vitalitas mereka sendiri ke dalam tubuh Long Chen dengan gila-gilaan, memungkinkan luka Long Chen pulih dengan cepat. Untungnya, vitalitas dalam tubuh mereka sepertinya tidak ada habisnya. Selama vitalitasnya tidak habis, Long Chen akan abadi. Boom, boom, boom. Long Chen dipukuli secara membabi buta. Dia mencoba melawan beberapa kali, tetapi dia tidak bisa. Serangan murid 9 bintang itu mendominasi dan tajam. Dia menyerang sepanjang jalan, seperti awan dan air mengalir, dan dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Hal yang paling menakutkan adalah momentum murid 9 bintang itu semakin kuat, dan serangannya semakin berat. Boom! Dengan suara keras, Long Chen dipukul oleh murid 9 bintang. Tapi kali ini, Long Chen tidak terbang mundur. Di belakangnya, cincin surgawi menyala, dan bintang tak berujung beredar. Long Chen akhirnya mengaktifkan tubuh pertarungan bintang 7-nya. 4620. Long Chen menyilangkan lengannya dan memblokir pukulan murid 9 bintang, lengannya perlahan turun, memperlihatkan wajah Long Chen. Mata Long Chen tajam karena kegembiraan. Meskipun pakaiannya robek dan berlumuran darah, dan dia terlihat sangat menyedihkan, matanya penuh dengan keterkejutan. Begitu, kamu menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan kekuatan bintangmu. Melihat adegan ini, Earth Cauldron akhirnya mengerti maksud Long Chen. Ia harus meratapi kegilaan Long Chen, terkadang, orang ini memiliki ide yang sangat menakutkan. Pada awalnya, Long Chen sengaja dilukai parah oleh murid 9 bintang dan bahkan menempatkan dirinya di ambang kematian, tujuannya adalah untuk membangkitkan kekuatan 9 bintang untuk secara otomatis melindunginya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah taruhan gila. Jika kekuatan 9 bintang Long Chen tidak dibangunkan oleh kekuatan murid 9 bintang, Long Chen akan dipukuli sampai mati bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Namun, dari sudut pandang saat ini, Long Chen membuat taruhan yang benar, tubuhnya terus-menerus terpukul oleh kekuatan 9 bintang dan terus menghancurkan fungsi tubuhnya. Dengan demikian, akan membangkitkan kekuatan 9 bintang miliknya, dan yang terpenting, kekuatan 9 bintang Long Chen mulai menyerap kekuatan lawan untuk memperkuat dirinya sendiri. Ini adalah tujuan akhir Long Chen. Ini adalah pertama kalinya Long Chen bertarung melawan murid 9 bintang, dan ini juga merupakan pertarungan antara ahli dari garis keturunan langsung 9 bintang. Bagi Long Chen, ini kesempatan terbaik untuk mengintip rahasia 9 bintang. Long Chen hanya memiliki sebagian pemahaman tentang teknik tubuh hegemon 9 bintang. Tidak mungkin baginya untuk menafsirkan teknik tubuh hegemon 9 bintang melalui trik, mantra, dan gerakan para murid 9 bintang. Namun, Anda dapat menggunakan kekuatan 9 bintang Anda sendiri untuk menyerap kekuatan 9 bintang lawan, sehingga mengeksplorasi misteri teknik tubuh hegemon 9 bintang sedikit demi sedikit. Saat kekuatan lawan menyerbu, kekuatan 9 bintang Long Chen terbangun dan mulai menyerap kekuatan lawan. Pada saat itu, Long Chen hampir berteriak kegirangan. Karena saat kekuatan lawan diserap, Long Chen merasakan aura paling primitif dari kekuatan 9 bintang. Pada saat itu, Long Chen seperti orang tersesat yang akhirnya menemukan jalan terang. Saat kekuatan lawan ditelan, Long Chen tampak bergegas dari sungai ke laut dalam sekejap. Dia melihat dunia yang luas dan tak terbatas, dan di saat yang sama dia juga mengintip ke dalam misteri yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tentu saja, saya masih mengambil banyak jalan memutar. Untungnya, saya menuju ke arah yang benar. Meskipun ada sedikit penyimpangan, untungnya, saya dapat memperbaikinya tepat waktu sekarang. Belum terlambat. Petik 2. Long Chen memandangi lengannya dan merasakan dengan kekuatan bintang yang terus berubah di tubuhnya. Pada saat itu, Long Chen merasakan kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, dia sepertinya memiliki seluruh langit. Long Chen memblokir serangan murid 9 bintang. Murid 9 bintang tidak segera menyerang. Dia perlahan-lahan menyatukan tangannya, mengaitkan ibu jarinya, dan merentangkan jari telunjuk dan tengahnya ke atas untuk membentuk segel. 9 bintang juga memiliki segel. Long Chen terkejut, karena dia memanggil tubuh pertempuran, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa 9 bintang juga memiliki segel. Bas! Gambar bintang 7 di belakangnya bergetar hebat, dan kemudian bintang 7 muncul di punggung tangannya. Saat gambar bintang 7 muncul, rambut Long Chen berdiri tegak, dia berteriak keras dan menyerang dengan siku ke samping. Pada saat itu, murid 9 bintang masih berada di depan Long Chen. Ketika siku Long Chen menyerang, murid 9 bintang sudah muncul di samping Long Chen. Siku Long Chen mengenai tinju lawan. Boom! Siku Long Chen terasa sangat sakit, dan tulang-tulangnya hancur. Tinju murid 9 bintang lebih menakutkan daripada prajurit suci. Long Chen terkejut, aura murid 9 bintang tetap tidak berubah,
Tetapi setelah pola bintang 7 muncul di telapak tangannya, kekuatannya telah mengalami perubahan kualitatif. Hah, murid 9 bintang itu tidak memberi Long Chen kesempatan untuk bernapas sama sekali. Kelima jarinya seperti kait, dan dia langsung menuju ke tenggorokan Long Chen untuk merobeknya. Serangannya tajam dan ganas, hampir seperti segera setelah dia menyerang, kelima jarinya hampir menyentuh kulit Long Chen. Tes, Long Chen mengelak dengan seluruh kekuatannya, cakar murid 9 bintang itu meraih bahu Long Chen dan dengan paksa merobek sepotong daging. Long Chen meringis kesakitan. Melihat murid 9 bintang datang untuk membunuhnya lagi, Long Chen mengertakkan gigi dan benar-benar menerima telapak tangan dari lawan dengan dadanya. Puff! Murid 9 bintang itu menusuk dada Long Chen dengan telapak tangan. Pukulan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh daging dan darah. Ini adalah Long Chen. Jika ada orang lain yang terkena telapak tangan ini, dia akan langsung meledak menjadi kabut darah. Dada Long Chen ditembus dan dia terbang keluar. Long Chen terluka parah. Bahkan dengan ruang kekacauan utama, dia tidak dapat memperbaiki luka mengerikan seperti itu dalam sekejap. Murid 9 bintang tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, sosoknya berkedip dan dia meninju wajah Long Chen lagi. Menghadapi pukulan fatal dari murid 9 bintang, Long Chen mengertakkan gigi dan meninju, lengan Long Chen berubah menjadi bintang dalam sekejap. Puff! Long Chen sengaja menerima serangan karena dia ingin menggunakan kekuatan 9 bintang untuk mengingat gerakan yang baru saja dilakukan murid 9 bintang dan menirunya. Setelah satu pukulan, dia secara naluriah memanggil lengan bintang yang merupakan jurus teknik tubuh hegemon 9 bintang, tapi dia tidak bisa meniru jurus murid 9 bintang sama sekali. Puff! Long Chen mengerang kesakitan. Daging dan darah seluruh lengannya roboh, tulang lengannya retak, dan dia hampir meledak. Pada saat ini, murid 9 bintang meninju lagi. Tenang, tenang, pikirkan baik-baik tentang segel itu. Pada saat ini, Long Chen berada dalam krisis kematian. Jika dia tidak dapat menangkap gerakan ini lagi, dia mungkin akan dipukul sampai mati. Pada saat itu, suara asli hilang antara langit dan bumi, dan pukulan murid 9 bintang itu juga melambat, hanya bintang-bintang di kubah yang masih berkedip. Long Chen tiba-tiba menutup matanya. Dalam pikirannya, proses pembentukan segel untuk murid 9 bintang muncul. Gerakannya sangat sederhana dan tidak ada yang misterius sama sekali. Tindakan ini terulang kembali dalam pikiran Long Chen, dan Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa pada saat murid 9 bintang membentuk segel, bintang-bintang di langit berkedip dengan cepat. Saya mengerti. Long Chen tiba-tiba berseru. Yang lain membentuk segel untuk mengaktifkan kekuatan surga, tetapi segel yang dibentuk oleh murid 9 bintang mengaktifkan kekuatan bintang di langit. Sebelumnya, perhatiannya terfokus pada segel murid 9 bintang, tapi dia mengabaikan perubahan bintang di atas kubah. Memikirkan hal ini, Long Chen tiba-tiba mengerti. Meskipun Long Chen belum pernah mempelajari pembentukan segel, dia telah berlatih teknik galaksi dan langit, mempelajari cara mengarahkan bintang ke dalam tubuhnya, dan mengetahui posisi serta perubahan bintang di langit. Melihat pemandangan ini, Long Chen langsung memahaminya, namun sudah terlambat untuk menggunakannya saat ini. Perisai guntur muncul di depan Long Chen, nyawa Long Chen dipertaruhkan dan dia harus memanggil Lei Ling Er untuk membantu dalam pertempuran. Boom! Dengan ledakan, Lei Ling Er dan perisai yang dia panggil ditinju secara bersamaan. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan murid 9 bintang itu tidak terbayangkan. Bahkan dengan kekuatan Lei Ling Er, tidak dapat memblokir pukulan itu. Namun, penghalang Lei Ling Er memberi Long Chen waktu bernapas yang berharga. Long Chen dengan cepat mundur. Dengan bantuan ruang kekacauan utama, lengannya telah pulih sepenuhnya, dan lubang besar di dadanya juga pulih dengan cepat. Long Chen membentuk segel dengan tangannya, dan gerakannya persis sama dengan gerakan murid 9 bintang, bintang yang tak terhitung jumlahnya mulai menyala secara teratur di lautan bintang aneh di belakang Long Chen. Bas! Pola bintang 7 juga muncul di tangan Long Chen, boom! Dua tinju dengan gambar 7 bintang berbeda bertabrakan.